kembali lagi nih sama aku. Gimana nih kabar kalian? Semoga dalam situasi seperti ini kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini aku akan membahas mengenai sistem saraf. Nah, kenapa sih sistem saraf ini penting bagi tubuh kita? Karena dengan adanya sistem saraf itu dapat membuat kita bergerak, lalu kita berkedip, lalu bisa tersenyum, dan kita bisa merasakan sakit. Lalu kita juga bisa merasakan yang namanya emosi seperti sedih ataupun senang. Nah, mau tahu bagaimana mengenai sistem saraf? Langsung saja ke materi. Sistem saraf merupakan jaringan kompleks yang memiliki peranan penting untuk mengatur setiap kegiatan dalam tubuh. Nah, sistem saraf dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sistem saraf pusat dan yang kedua yaitu sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat, di mana sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Yang pertama kita akan bahas mengenai otak, di mana otak dapat dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu cerebrum, lalu yang kedua yaitu cerebellum, lalu yang ketiga yaitu diencephalon, lalu yang keempat itu ada midbrain, lalu yang kelima itu ada pons, dan yang keenam ada medulla oblongata. Sekarang kita akan membahas mengenai fungsi dari bagian-bagian otak. Yang pertama yaitu cerebrum atau otak besar, di mana secara umum cerebrum berfungsi dalam kegiatan pembelajaran seperti menghafal dan mengingat. Lalu cerebrum juga berfungsi dalam hal emosi seperti senang ataupun sedih. Lalu cerebrum juga bisa dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada bagian lobus frontal, di mana lobus frontal ini sebagai pusat emosi. Lalu yang kedua itu ada lobus parietal, di mana lobus parietal ini sebagai pusat visual seperti menggambar ataupun melukis. Lalu yang ketiga ada lobus occipital, di mana lobus occipital ini sebagai pusat penglihatan. Yang keempat ada lobus temporal, di mana lobus temporal ini letaknya dekat dengan telinga dan hidung. Jadi lobus temporal ini sebagai pusat dari pendengaran dan penciuman. Selanjutnya ada cerebellum atau otak kecil, di mana otak kecil ini biasanya berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Lalu yang ketiga ada diencephalon, di mana diencephalon ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu ada talamus dan yang kedua ada hipotalamus. Nah, bisa dilihat di gambar, ada yang berwarna ungu itu termasuk atau yang berwarna ungu itu merupakan bagian dari talamus, dan di tengah-tengah antara bagian ungu itu terdapat berwarna biru, itu merupakan hipotalamus. Nah, di sebelahnya ada gambar penampang dari otak, di mana itu terlihat jelas yang mana hipotalamus dan talamus. Fungsi dari talamus dan hipotalamus, di mana talamus berfungsi untuk mengatur masuknya informasi dan menyampaikan sensoris ke otak. Lalu fungsi dari hipotalamus yang pertama itu untuk menjaga suhu tubuh dan berfungsi untuk pelepasan hormon yang berfungsi penting bagi tubuh kita. Lalu midbrain, di mana midbrain memiliki fungsi yaitu sebagai pusat penglihatan seperti membesarnya pupil dan pusat pendengaran. Setelah midbrain ada pons, di mana pons berfungsi sebagai jalur yang menghubungkan antara sumsum tulang belakang dengan bagian otak lainnya. Dan yang terakhir ada medulla oblongata, di mana medulla oblongata ini berfungsi sebagai pusat pernafasan, pusat muntah, pusat bersin, pusat untuk memperlebar dan mempersempit pembuluh darah, dan yang terakhir berfungsi untuk mempercepat dan memperlambat denyut jantung. Lalu masih di bagian sistem saraf pusat yaitu sumsum tulang belakang, di mana sumsum tulang belakang tersusun atas beberapa ruas. Yang pertama yaitu terdiri dari 7 ruas tulang belakang yang membentuk serviks, lalu terdiri dari 12 vertebrae thoracalis yang membentuk bagian belakang toraks, lalu yang ketiga yaitu terdiri dari 5 vertebrae lumbalis yang membentuk lumbar. Dan yang keempat itu ada 5 vertebrae sacralis yang membentuk sacrum, dan yang terakhir terdapat 4 vertebrae coccygeus yang membentuk cocci.
Selanjutnya sistem saraf tepi, di mana sistem saraf tepi dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu sistem saraf kranial dan yang kedua yaitu sistem saraf otonom. Sekarang kita akan membahas mengenai sistem saraf kranial, di mana sistem saraf kranial merupakan sistem saraf yang memiliki peranan untuk mengatur seluruh kegiatan di dalam tubuh secara sadar. Contohnya seperti menulis, berjalan, dan berlari. Lalu ada yang disebut dengan sistem saraf otonom, di mana sistem saraf otonom ini merupakan sistem saraf yang melakukan segala aktivitas secara tidak sadar. Contohnya seperti ketika tangan kita terkena panas. Nah, ketika tangan kita terkena panas, maka kita akan mengeluarkan gaya secara tidak sadar atau gaya refleks untuk menarik tangan kita. Lalu yang kedua yaitu seperti denyut jantung, di mana denyut jantung itu aktivitasnya secara tidak sadar dibantu dengan otot polos yang bekerjanya juga secara tidak sadar. Lalu contoh yang ketiga yaitu seperti batuk atau bersin, di mana kita melakukan batuk dan bersin itu secara tidak sadar. Baik, sekarang kita akan membahas mengenai sistem saraf kranial, di mana pada sistem saraf kranial terdapat 12 sistem yang menyusunnya, di mana susunan nama-nama dari sistem saraf kranial ini diberikan angka di depannya. Yang pertama yaitu ada 1 olfaktorius, itu merupakan saraf sensoris, di mana olfaktorius ini berfungsi sebagai pembau. Lalu yang kedua yaitu 2 optikus, di mana merupakan saraf sensoris, di mana 2 optikus ini fungsinya untuk penglihatan. Lalu yang ketiga ada 3 okulomotoris, di mana seperti namanya merupakan saraf motoris yang fungsinya untuk menggerakkan bola mata dan mengatur pembesaran pupil. Selanjutnya ada 4 troklearis, di mana troklearis ini merupakan saraf motoris yang berfungsi untuk menggerakkan bola mata. Yang kelima yaitu ada 5 trigeminus, di mana trigeminus memiliki 3 cabang saraf. Yang pertama yaitu ada nervus ophthalmic, lalu ada nervus maxillaris dan nervus mandibularis, di mana secara sensoris trigeminus ini berfungsi sebagai penginderaan pada wajah. Lalu secara motoris trigeminus ini berfungsi untuk membantu pergerakan otot tengunya. Selanjutnya ada 6 abdusen, di mana abdusen ini bekerja secara motoris yang fungsinya itu sebagai abdusio atau menggerakkan ke arah lateral bola mata. Lalu ada 7 facialis, di mana facialis ini secara sensoris dia tuh berfungsi sebagai pengecap, sedangkan secara motoris dia berfungsi sebagai menghasilkan ekspresi pada wajah atau meningkatkan saliva. Selanjutnya ada 8 akustikus, di mana 8 akustikus ini bekerja secara sensoris. 8 akustikus ini dapat dibagi menjadi 2 cabang. Yang pertama ada cabang vestibularis dan yang kedua ada cabang auditorius, di mana fungsi dari 8 akustikus ini yang pertama untuk menjaga keseimbangan dan yang kedua untuk penginderaan pendengaran. Lalu yang ke-9 itu ada 9 glosopharyngus, di mana glosopharyngus ini bekerja secara sensoris yang fungsinya untuk membantu pergerakan atau menelan pada makanan. Selanjutnya ada 10 vagus, di mana 10 vagus ini bekerja secara sensoris dan motoris yang fungsinya yang pertama untuk memperlambat denyut jantung dan menggiatkan gerak peristaltik. Lalu yang kedua itu ada 11 spinal aksesori, di mana 11 spinal aksesori ini bekerja secara motoris yang fungsinya adalah menggerakkan bahu dan menggerakkan kepala ke samping. Selanjutnya ada hipoglossus 12, di mana hipoglossus 12 ini bekerja secara motoris yang fungsinya untuk menggerakkan lidah. Selanjutnya ada saraf otonom, di mana saraf otonom ini dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama ada saraf simpatik dan saraf parasimpatik, di mana saraf simpatik ini merupakan sistem saraf yang berfungsi untuk mempercepat organ-organ di dalam tubuh, sedangkan saraf parasimpatik ini merupakan saraf yang berfungsi untuk memperlambat organ-organ di dalam tubuh, di mana saraf simpatik dan saraf parasimpatik ini bekerja secara berlawanan. Namun tidak pada sistem pencernaan, karena pada sistem pencernaan ketika tubuh kita mendapatkan makanan dan lambung melakukan pencernaan, itu yang bekerja adalah saraf parasimpatik, sedangkan saat lambung tidak bekerja secara keras, itu yang bekerja yaitu saraf
simpatik. Contohnya seperti gambar berikut, di mana bisa dilihat ada contoh dari simpatik dan parasimpatik. Kalau simpatik itu contohnya seperti membesarkan pupil, sedangkan parasimpatik itu yaitu memperkecil pupil. Lalu pada denyut jantung, di mana pada simpatik yaitu mempercepat denyut jantung, sedangkan pada parasimpatik yaitu memperlambat jantung. Baik, sekian penjelasan mengenai sistem saraf. Semoga apa yang sudah dijelaskan dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!